Kita baca Injil Matius pasal 8 ayat 16 dan 17. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. 22 bukti kesembuhan tubuh ada dalam pendamaian, atonement. Satu, dalam perjanjian lama, kita menemukan banyak kasus penyakit dan penyembuhan. Banyak kasus yang disembuhkan karena doa. Tidak ada manusia yang berhak berdoa dan mengharapkan jawaban doa selain dari pendamaian dan pengampunan dosa yang mendatangkan hubungan yang benar dengan Tuhan, sehingga menyebabkan Tuhan bermurah hati. Banyak kasus disembuhkan karena pendamaian dan doa. Dua, dalam perjanjian baru, kita mempunyai banyak sekali kasus penyembuhan yang dilakukan oleh Kristus atas dasar dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dan jika ini bukan melalui pekerjaan penebusannya, lalu atas dasar apa Kristus menyembuhkan? Tiga, baik Yesaya maupun Petrus mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Yesaya pasal 53 ayat 5, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Akankah kita menyangkal hal ini dan mengatakan bahwa bilur-bilur Yesus bukanlah bagian dari penderitaannya pada saat Kristus melakukan penebusan bagi semua manusia? 4. Penyakit datang sebagai akibat dari dosa, dan tentu saja dosa dihapuskan melalui penebusan Yesus Kristus, atau tidak ada obatnya. Yesaya pasal 53, Matius pasal 8 ayat 16 dan 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 5. Pengampunan dosa dan kesembuhan tubuh berjalan beriringan dan keduanya disediakan pada waktu yang sama dan dengan cara yang sama. Yesaya pasal 6 ayat 10, pasal 53 ayat 1 sampai 12, Matius pasal 9 ayat 5, Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. 6. Yesaya dengan jelas mengatakan bahwa Mesias telah dijadikan sakit untuk kita dan memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5, 10. Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dalam ayat 10 Yesaya pasal 53 dengan kesakitan. Secara harafiah berarti dia dijadikan sakit bagi kita dalam memberikan penebusan. Dalam pengertian yang sama bahwa dia dijadikan dosa karena kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Beberapa terjemahan berbunyi, dia dibuat sakit demi kita. 7. Allah membuat perjanjian-perjanjian untuk menyembuhkan. Keluaran pasal 15 ayat 26, Imamat pasal 26, Ulangan pasal 28, Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17, Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16, Ibrani pasal 8 ayat 6. Dan semua perjanjian diratifikasi melalui penebusan. Keluaran pasal 24 ayat 5 sampai 8, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 22. Jika perjanjian-perjanjian itu disahkan dengan darah, maka manfaat-manfaat dari perjanjian-perjanjian itu ada pada pendamaian. 8. Tuhan mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan setiap orang di seluruh Israel, dan tidak ada seorang pun yang lemah di seluruh suku mereka. Mazmur pasal 105 ayat 37, pasal 107 ayat 20. Hal ini tidak dilakukan tanpa proses penebusan, melainkan dengan penebusan untuk menghapuskan kedua kutukan ini, dosa dan penyakit. 9. Melalui ular tembaga, banyak orang sakit disembuhkan.
Bilangan pasal 21 ayat 7 sampai 9. Ini adalah tipe Kristus yang datang untuk memberikan manfaat yang sama, yaitu pengampunan dosa dan penyembuhan tubuh dengan cara digantung di pohon kayu salib untuk melakukan penebusan penuh atas segala kutukan. Yohanes pasal 3 ayat 14. 10. Setiap kali seseorang di Israel disembuhkan, penebusan harus dilakukan. Imamat pasal 14 ayat 2 sampai 57, pasal 15 ayat 1 sampai 33, Matius pasal 8 ayat 4. 11. Penyakit dinyatakan sebagai pekerjaan Satan. Ayub pasal 2 ayat 6 sampai 7, Lukas pasal 13 ayat 16, Yohanes pasal 10 ayat 10, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Karena Kristus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis melalui karya penebusannya, maka penyembuhan harus dilakukan melalui pendamaian, atonement. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. 12. Manfaat dari kedua perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada kenyataannya, semua bagian dari kontrak ini menjadi efektif hanya ketika perjanjian-perjanjian ini diratifikasi dengan darah penebusan. Keluaran pasal 24 ayat 5 sampai 8, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 22. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk menuntut satu manfaat dari janji-janji itu jika ia mengabaikan penebusan. Kristus berkata bahwa inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Matius pasal 26 ayat 28. 13. Sarana rohani untuk menyembuhkan tubuh adalah semua yang disediakan Tuhan, baik dalam kontrak lama maupun kontrak baru. Dan semua ini didasarkan pada penebusan. Keluaran pasal 15 ayat 26, pasal 23 ayat 25, Imamat pasal 26, Ulangan pasal 28, Mazmur pasal 91, Yesaya pasal 53 dan 58, Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Matius pasal 8 ayat 17. 14. Pendamaian jelas merupakan bagian dari metode penyembuhan penyakit yang primitif. Ayub pasal 33 ayat 10 sampai 30. Di sini kata Ibrani untuk uang tebusan berarti penebusan. 15. Roh Kudus diutus ke dunia untuk melanjutkan pekerjaan yang Kristus mulai lakukan dan ajarkan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8, pasal 2 ayat 33, Roma pasal 8 ayat 11, 1 Korintus pasal 12, Ibrani pasal 2 ayat 3 sampai 4. Roh Kudus tidak mempunyai dasar untuk bertindak dan bekerja dalam proses penebusan tubuh dan jiwa manusia selain dari pendamaian, atonement. 16. Penyembuhan harus menyertai pertobatan dan penebusan melalui pendamaian. Yesaya pasal 6 ayat 10, Matius pasal 9 ayat 5, pasal 13 ayat 14 sampai 15, Yohanes pasal 3 ayat 14, pasal 10 ayat 10, Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. 17. Kesembuhan tubuh adalah bagian dari keselamatan yang hanya dapat diberikan atas dasar pendamaian. Kata Ibrani dan Yunani untuk keselamatan berarti kesembuhan, kesehatan, pelestarian, pembebasan, dan semua manfaat keselamatan yang diperlukan. Roma pasal 1 ayat 16, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16, pasal 4 ayat 12. 18. Penyembuhan dan jawaban doa lainnya dijanjikan oleh Injil dan tidak ada manfaat Injil yang dapat diberikan selain dari darah pendamaian yang menjadikan janji-janji tersebut efektif.
Matius pasal 6 ayat 10, pasal 7 ayat 7 sampai 11, pasal 17 ayat 20, pasal 21 ayat 22, Markus pasal 9 ayat 23, pasal 11 ayat 22 sampai 24, Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 15, pasal 15 ayat 7, 16, pasal 16 ayat 23 sampai 26, Ibrani pasal 11 ayat 6, Yakobus pasal 1 ayat 4 sampai 8, pasal 5 ayat 14 sampai 16, 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 sampai 22, pasal 5 ayat 14 sampai 15. 19. Banyak jemaat Korintus yang sakit dan beberapa sudah meninggal karena mereka tidak menerima kesembuhan yang layak melalui darah yang tertumpah dan tubuh Yesus Kristus yang hancur karena bilur-bilurnya dan penderitaan-penderitaan lainnya pada saat Kristus menanggung segala dosa dan penyakit kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 29. 20, Petrus menjelaskan dengan jelas bahwa orang yang berada di pintu gerbang indah itu disembuhkan karena keselamatan yang Yesus Kristus beli melalui penebusan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16, pasal 4 ayat 12. 21. Paulus lebih jauh menyatakan bahwa seluruh ciptaan termasuk tubuh orang-orang yang telah ditebus dan semua binatang serta setiap bagian materi ciptaan lainnya harus ditebus melalui darah penebusan Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat 19 sampai 25. Jika seluruh ciptaan demikian diselamatkan melalui penebusan, maka kesembuhan tubuh sekarang pasti dapat terjadi melalui penebusan. 22. Pendamaian untuk menyelamatkan dari kematian fisik dilakukan dalam Keluaran pasal 12 ketika darah dibubuhkan di atas pintu untuk anak sulung Israel. Bahkan segala pengudusan tubuh, jiwa, dan Roh Kudus dilakukan melalui pendamaian. Imamat pasal 8. Dan penebusan diperlukan dalam pembersihan rumah, tenda, dan benda-benda materi lainnya. Imamat pasal 14 ayat 52, pasal 16 ayat 14 sampai 27. Kesembuhan tubuh adalah hak keluarga orang Kristen. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Hak penebusan. Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 30. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Yesaya pasal 53. Hak yang dijanjikan. 2 Korintus pasal 1 ayat 20. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Hak yang sah. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Dan hak Injil. Matius pasal 17 ayat 20, pasal 21 ayat 22, Markus pasal 9 ayat 23, pasal 11 ayat 22 sampai 24, pasal 16 ayat 15 sampai 20, Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 15, pasal 15 ayat 7, 16, pasal 16 ayat 23 sampai 26, Ibrani pasal 11 ayat 6, Yakobus pasal 1 ayat 4 sampai 8, 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15, pasal 5 ayat 21.